Shalom saudara, saya percaya dimanapun saudara berada, kasih anugerah Tuhan senantiasa bersama kita semua. Pernahkah saudara mendengar pernyataan nama baik itu perlu dijaga sampai mati? Ternyata firman Tuhan juga mendukung hal tersebut. Amsal 22 ayat 1 menuliskan, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai the true personal branding. Apa yang ada di pikiran kita ketika mendengar nama Daniel? Gua singa, seorang yang tidak kompromi terhadap dosa. Bagaimana dengan Daud? Orang mengingat Daud sebagai Raja Israel, seorang yang dekat dengan Tuhan, atau dosanya terhadap Batsheba. Ketika kita dapat mengingat suatu perbuatan atau sikap seseorang, bisa diartikan bahwa orang tersebut sudah memiliki personal branding. Personal branding adalah proses pembentukan persepsi masyarakat terhadap citra yang ditampilkan seseorang secara konsisten dan terus-menerus, meliputi kepribadian, kemampuan, dan nilai dirinya. Misalnya ada seorang pendeta yang dikenal oleh masyarakat sebagai pendeta yang banyak melayani keluarga. Maka orang yang sedang bermasalah dalam keluarganya tidak ragu untuk datang minta dilayani oleh pendeta tersebut. Ada orang yang dikenal dermawan karena suka memberikan bantuan. Bahkan ada juga orang yang terkenal pelit karena memang pelit. Statement-statement itu menunjukkan personal branding yang dimiliki orang-orang tersebut di tengah masyarakat. Seorang marketing consultant, John Jantsch, mengatakan bahwa personal branding adalah seni untuk dikenal, disukai, dan dapat dipercaya. Apakah orang percaya perlu memiliki personal branding? Tentu saja. Ketika seseorang dikenal sebagai orang yang baik dan dapat dipercaya, maka orang lain akan mudah memberikan kepercayaan dalam berbagai hal. Contohnya dalam bisnis. Personal branding yang baik akan membantu kita dalam menjalani kehidupan yang pada hakikatnya selalu terkoneksi dengan orang lain. Jadi, bagaimana kita membangun personal branding? Alkitab menuliskan tentang Daniel, seorang pemuda Yehuda yang dibuang ke negeri Babel. Dengan personal branding yang dibangunnya, Daniel diangkat menjadi wakil raja di suatu negeri asing. Bahkan, Daniel memiliki jabatan itu dalam pemerintahan 3 orang raja yang berbeda. Daniel bisa memiliki personal branding yang sangat kuat karena beberapa alasan berikut. 1. Daniel menjaga kekudusan. Di Babel, Daniel dan teman-temannya diberi makanan dan minuman dari santapan raja. Namun, Daniel menolaknya karena itu dapat membuat mereka cemar. Daniel berketetapan untuk menjaga kekudusannya sebagai umat Tuhan. Ini adalah hal yang menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, Daniel intim dengan Tuhan. Dituliskan bahwa Daniel berlutut, berdoa, dan memuji Allah 3 kali sehari menghadap ke arah Yerusalem. Ini adalah gambaran kehidupan yang intim dengan Tuhan. Seorang dengan posisi dan tanggung jawab untuk menjalankan pemerintahan seperti Daniel pasti sangat sibuk. Tetapi Daniel konsisten dalam segala situasi untuk memberikan waktunya, berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Yang ketiga, Daniel dipenuhi roh Tuhan. Daniel dapat melakukan hal-hal besar karena dipenuhi roh Tuhan. Ada perkara-perkara yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, tetapi Daniel oleh pertolongan Tuhan dapat melakukannya. Contohnya adalah menafsirkan mimpi orang lain. Dalam prakteknya, saat ini salah satu cara termudah dan paling efektif untuk membangun personal branding adalah melalui media sosial. Sebut saja Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, TikTok, dan platform media sosial lainnya. Dengan teknologi, kita dapat menunjukkan pada seluruh dunia minat dan talenta apa yang kita miliki, apa saja kemampuan kita, usaha atau bisnis yang kita geluti, dan apa panggilan kita dalam Tuhan. Tentu kita juga dapat menyaksikan berkat-berkat apa saja yang Tuhan sudah berikan. Namun, dalam hal ini, kita perlu memperhatikan motivasi kita. Tidak jarang kegiatan membangun personal branding di media sosial dikaitkan dengan kegiatan menyombongkan diri sendiri. Contoh, saat kita ingin membangun personal branding sebagai seorang yang tertarik akan dunia fashion. Awalnya, kita dapat mulai membuat konten-konten dengan berbagai fashion yang kita miliki. Nah, karena melakukan hal itu, mungkin ada orang-orang yang menganggap bahwa kita sedang pamer atau menyombongkan diri. Dalam hal rohani, kita dapat memposting ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca hari ini, foto saat kita beribadah di gereja, atau video saat kita bersama-sama melayani sesama. Yang perlu diingat, yuk kita perhatikan motivasi kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Jadi, semakin orang-orang mengenal personal branding kita, semakin banyak orang-orang yang dapat kita layani sesuai dengan talenta dan panggilan kita.
Pada akhirnya, saat kita memiliki personal branding yang baik, apapun yang kita sampaikan dalam konteks memberitakan Injil dan memuridkan akan lebih mudah untuk diterima. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Hatiku, ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari katakan kembali, mengikut Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku.
sore hari ini Bapa, di sore hari ini kami ingin menyatakan iman kami Tuhan. Ini hanyalah untuk-Mu Tuhan. Iman kami serahkan Tuhan. Kami serahkan untuk-Mu, hanya kepada-Mu Bapa. Karena kami percaya Tuhan, Kau menyanggup kami untuk menjadi hamba-Mu yang selalu berkenan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Mari kita katakan dengan lembut. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu mengangkatku. Hamba yang berkenan selalu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan dan katakan mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal Yesus, Yesus, Yesus. Dengan lembut kita akan pujian ini kembali. Mengikut Yesus, mengiring Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku.
dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati yang penuh bersyukur, kami mau ngiring-Mu Tuhan dalam sepanjang hidup kami. Jadikanlah kami ya Tuhan manusia yang berkenan di hadapan-Mu, umat yang layak di hadapan-Mu ya Tuhan, sehingga setiap kehidupan kami berdampak bagi orang-orang yang melihat akan kehidupan kami, kelakuan kami, tindakan kami. Bapa, terima kasih, Engkau Allah yang sungguh ajaib, yang senantiasa memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pada sore hari ini kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, dengan merendahkan diri kami Tuhan, dengan segenap hati kami Tuhan. Oh Tuhan, kami rindu akan kasih setia-Mu melalui kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Ajar kami selalu ya Tuhan untuk taat dan setia, untuk menjadi murid-Mu, menjadi hamba-Mu, menjadi pelayan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Sekali lagi, walaupun orangnya lebih daripada kayak biasanya, kita harus lebih semangat lagi. Shalom. Haleluya. Walaupun kondisi dia keadaan di luar kita hujan ya, tapi percayalah, kita tidak sia-sia datang ke gereja untuk beribadah kepada Tuhan. Dia akan memberikan lebih lagi dengan apa yang sudah kamu lakukan, apa yang sudah kita lakukan pada sore hari ini. Dengan susah payah kita menerobos dengan hujan yang deras, kita boleh tiba di tempat ini. Ada rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Bukan yang tidak hadir, gak ada rencana buat mereka, tetapi lebih lagi kalau orang hadir di tempat beribadah, maka karya Tuhan, mujizatnya selalu dinyatakan. Amin. Haleluya. Pada sore hari ini saya akan sedikit sharing tentang kebenaran firman Tuhan yang tadi pagi sudah dikhotbahkan juga oleh Ibu Gembala, dan sore hari ini mestinya Ibu Gembala yang berkhotbah karena Ibu tadi sekitar jam 3 pas setengah 4 WA saya untuk saya menggantikan karena rumah beliau dalam kondisi kebanjiran jalannya, jadi untuk akses keluar tidak bisa. Oleh sebab itu, biarlah pada sore hari ini kita berdoa buat Ibu Gembala supaya diberikan kekuatan selalu untuk menikmati ada di rumah. Ya, puji Tuhan. Pada sore hari ini kita akan baca ke dalam kebenaran firman Tuhan dari Galatia 5 ayatnya 22 sampai 23. Ya, bisa ditampilkan firman Tuhan. Yes. Tadi temanya kesetiaan ya. Yuk kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Tetapi buah roh ialah kebaikan, kesetiaan. Kedua, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Kalau kita melihat dari firman ini, coba kembali lagi ke ayat yang 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Buah roh ini semua orang pasti terima. Tinggal kita mengembangkannya. Apakah kasih itu sudah ada di dalam diri kita? Tentunya sih sudah. Dari masa kecil kita sudah dikasih sama orang tua kita. Mengajak dewasa, kita tentunya juga akan mengasihi orang tua kita juga terhadap sesama kita, kawan-kawan kita, keluarga kita. Kita akan mengasihi, sudah terjadi. Jadi kasih sudah ada
Waktu kita lahir sudah ada tuh kasih. Oleh sebab itu, kalau manusia yang sudah diberikan kasih, maka harus diimpartasikan kepada orang lain. Jadi kasihnya bukan kasih buat kita sendiri, tetapi kasih kita bisa lakukan buat orang lain. Karena itu salah satu adalah buah roh. Kemudian sukacita. Di dalam Tuhan kita hidup harus selalu sukacita. Walaupun dengan keadaan yang tidak baik, ya kita harus sukacita, mengucap syukur. Karena di dalam semuanya itu Tuhan punya rencana yang baik. Ada proses untuk menerima sukacita itu. Kalau kita tidak mengalami kesusahan, kalau tidak mengalami hal tantangan, bagaimana kita bisa tahu itu sukacita? Jadi sukacita bukan hanya untuk kita menerima sesuatu yang baik saja, tetapi yang tidak baik pun kita harus bisa terima dengan sukacita. Damai sejahtera. Damai sejahtera itu yang bisa memberikan hanya Tuhan. Manusia tidak bisa memberikan damai sejahtera. Manusia bisa memberikan damai sejahtera cuma sementara. Saat engkau dikasih uang, saat engkau ditraktir, saat engkau dimanjakan, saat engkau dieluk-elukan, saat engkau diservis dengan luar biasa. Itu sementara sifatnya. Damai sejahtera manusia hanya bisa ngasih seperti itu. Kesukaan duniawi. Tetapi kalau damai sejahtera dari Tuhan, itu sungguh luar biasa sekali. Karena tidak ada yang jual. Apakah ada yang jual damai sejahteranya Tuhan? Enggak ada. Karena itu didapat hanya kita kepada Tuhan. Dia yang memberi damai sejahtera itu. Di saat engkau lemah, di saat engkau lelah, di saat engkau dalam kesusahan, damai sejahtera itulah turun. Maka hatimu akan kuat kembali, terhibur kembali. Karena ada damai sejahteranya Tuhan. Kesabaran. Kita diajar untuk bersabar. Kita melihat pengorbanan Tuhan. Dia dianiaya, bahkan disalib. Dia dengan sabar menerima semua itu. Karena apa? Ada tujuannya untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi kalau kita bersabar ternyata ada sesuatu di balik itu. Ada kemenangan yang menanti kalau kita sabar. Kemurahan. Kita diajar Tuhan untuk bermurah hati. Murah segalanya. Bukan diri kita diobral ya murah, tapi enggak. Kemurahan yang Tuhan berikan buat kita. Kita bisa bermurah hati kepada orang-orang di sekitar kita. Kebaikan. Apa yang bisa kita berikan kepada orang lain. Kesetiaan. Kesetiaan terhadap apa? Terhadap Tuhan. Sampai saat ini masihkah kita setia? Saya melihat perjuangan teman-teman dari GB Pondok Gede Plaza ini sangat luar biasa sekali. Baik dari tim pemusik, tim multimedia, para pendoa, aser, semuanya dengan setia melakukan bagiannya. Dengan berjuang untuk melayani Tuhan di gereja ini. Supaya ada ibadah, ada umat Tuhan yang datang untuk memuji dan meninggikan Tuhan. Jerih payah mereka, jerih lelah mereka diperhitungkan oleh Tuhan. Sampai saat ini, yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita melihat dipelihara Tuhan selalu. Saya melihat kehidupan dari sahabat saya, pemain musik keyboard kita, Pak Alga. Kerjanya luar biasa, dari pagi sampai malam, pagi sampai malam. Tapi Tuhan pelihara tuh, sampai bisa pelayanan luar biasa. Kalau ataupun sakit hanya flu, seperti itu. Ya, inilah nyata. Ini nyata loh, karena ada kesetiaan di dalam pelayanan.
Saya lihat bukan Alga saja, semuanya para pelayan-pelayan Tuhan diberikan pemeliharaan Tuhan sangat luar biasa sekali. Karena mereka setia dan rindu untuk melayani Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita persiapkan lebih lagi kesetiaan kita kepada Tuhan. Supaya kita bisa naik level lagi menjadi umat pilihan yang dipercaya oleh Tuhan. Karena Dia sudah memberikan kasih-Nya sampai sekarang ini. Yuk kita baca dari firman Tuhan dari 1 Korintus ayat pasal 13 dari ayat 1 sampai 13. Kita kan baca bergantian ya. Ini sangat luar biasa sekali. Judulnya ini adalah kasih. Karena Tuhan itu kasih. Enggak ada lain lagi. Tuhan itu kasih. Makanya dia bisa melakukan apa yang menjadi orang manusia di dunia ini tidak bisa dia lakukan. Yuk kita akan baca dari ayat firman ini. Saya ayat yang ganjil, nanti Bapak Ibu sekalian bisa ayat yang genapnya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan membuat kita tidak sempurna. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Inilah kebenaran firman Tuhan. Dia berikan firman-Nya tentang kasih. Dia sendiri menyatakan, dia mengajar melalui Rasul Paulus di Korintus. Kasih ini dinyatakan dari Yesus ke murid-muridnya. Sehingga sampai sekarang ini kasih itu masih ada. Jenis kasih ada 4. Mungkin bisa ditampilkan. Kita kriterianya masuk ke kasih yang mana yang kita punyai. Ada 4 kasih dalam bahasa Yunani. Yang pertama kasih agape. Kasih pada Allah. Nah ini jadi pertanyaan nih. Masihkah penuh dalam hidup kita? Kasihnya Allah. Jadi dibilangnya masih adakah kasih kita itu seperti Allah mengasihi kita?
mengasihi terhadap teman-teman kita, sesama kita, orang-orang yang percaya maupun orang-orang yang belum percaya. Masih adakah kasih Allah itu dalam diri kita? Jawabnya ada pada diri sendiri. Yang kedua, kasih pelio atau pelia. Di sini kasih sesama seperti hukum yang terutama. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kita belajar mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri sendiri. Ini gak mudah. Siapa yang bisa mengasihi orang seperti mengasihi diri sendiri? Tidak mudah dilakukan. Tapi Tuhan berikan. Kita harus bisa melakukan kasih itu. Yang ketiga, kasih storge. Kasih dalam keluarga. Juga keluarga dalam gereja. Ini hampir sama dengan kasih yang kedua tadi. Kasih pelia atau pelio. Karena berhubungan langsung dengan sesama. Kemudian ada keluarga. Individu per individu kita bisa mengasihi. Kalau kita melihat kadang-kadang kita suka sebel juga ya. Kita sudah tolong orang itu. Kita sudah kasih yang terbaik buat orang itu. Kita sudah mengasihi dengan sungguh-sungguh. Tetapi balasannya tidak mengenakan. Pernah seperti itu? Kita sudah menolong orang. Kita sudah memberikan kasih kita. Seperti kasih pelia yang mengasihi sesama. Tetapi balasannya tidak mengenakan di kita. Kasih storge juga sama. Kasih dalam keluarga. Apakah keluarga kita punya kasih satu dengan yang lain? Tidak semua keluarga seperti itu. Tapi dambaan Tuhan inginnya seperti itu. Kasih dalam keluarga. Kita melihat sekarang ini keluarga juga luar biasa ya. Banyak tantangannya gitu. Dengan perkembangan zaman sekarang, teknologi sekarang, pergaulan sekarang, budaya-budaya dari luar masuk. Dari Korea, dari Amerika, dari Eropa. Bahkan sampai dengan budayanya, dari tariannya, dari musiknya, dari macam-macamnya. Mempengaruhi akan kehidupan generasi muda di kita. Kalau ini tidak dibentengi dengan firman Tuhan, maka yang akan diambil adalah sisi-sisi yang negatif. Yang hanya mengenakan, hanya adanya pesta pora, hanya memanjakan tubuhnya. Yang terakhir tadi ada yang keempat, boleh tampilkan kasihnya? Ada 4 kasih tadi. Nah, kasih eros, kasih suami istri. Ini sih buat papa mama seperti itu. Sama yang mau persiapan menikah adakah? Belum. Nah, ini kita nggak terlalu banyak dalam kita bahas. Karena ini kasih yang Tuhan berikan buat orang dewasa. Kasih suami istri. Ya, kita belajar kembali. Karena melalui kasih inilah Tuhan beracara buat setiap umatnya. Bahkan Rasul Petrus juga di dalam suatu kegiatan, bukan kegiatan ya, ada luar biasanya Tuhan memberikan urapan yang baru dengan kuasa Roh Kudusnya. Waktu di loteng Yerusalem, kepenuhan dengan Roh Kudusnya. Walaupun Tuhan sudah kembali ke surga, meninggalkan umatnya, meninggalkan muridnya,
tapi Dia memberikan Roh Kudus-Nya dengan adanya tanda-tanda pengurapan yang baru. Pengurapan baru ini melalui adanya Pentakosta, pencurahan Roh Kudus itu yang semakin menekankan supaya kasih-Nya Tuhan semakin kuat untuk diterima oleh murid-murid-Nya dan disebarkan ke seluruh dunia. Dari 2000 tahun yang lalu sampai sekarang terjadi. Bahkan sampai beberapa periode Pentakosta terjadi. Pentakosta pertama di Yerusalem, Pentakosta kedua ada di Azusa Street, Pentakosta ketiga yang saat ini sedang digembar-gemborkan oleh gembala pembina kita, terjadi Pentakosta ketiga. Nah, melalui pencurahan Roh Kudus yang pertama bisa ditampilkan, Petrus sangat luar biasa sekali dipakai oleh Tuhan. Di sini apa yang terjadi setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus? Yang pertama itu Petrus berkhotbah sekitar 5 menit dan ada kira-kira 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Ini gembala pembina kita memberikan informasi seperti ini. Melalui kebenaran firman juga telah jelas 3.000 orang bertobat di waktu itu. Nah, sekarang kita dengan teknologi yang sangat tinggi, dengan sangat cepat untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, harusnya lebih daripada ini orang bertobat. Bukan 3.000 lagi. Mungkin bisa sampai kemarin itu 39.000 masalah. Sekali berkhotbah. Gimana penuaian besar tidak terjadi. Makanya gembala pembina kita selalu memberikan visi dan misinya. Tuhan berikan melalui gembala pembina kita. Penuaian terjadi. Maka tahun ini, tahun 2025 dicanangkan adalah tahun 2025 adalah tahun penuaian. Inilah karya Tuhan yang sangat luar biasa sekali. Melalui Pentakosta yang pertama, Petrus berkhotbah 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Oleh sebab itu kita sebagai umatnya lebih lagi bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan. Harusnya bisa lebih dari 3.000. Melalui apa? Sosial media kita, kehidupan kita, memberitakan kebenaran firman Tuhan dimanapun kita berada. Yang kedua, mereka dipakai untuk menyatakan tanda-tanda dan mujizat sehingga banyak orang yang bertobat. Ada penyertaan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya. Mujizat terjadi. Orang yang lumpuh disembuhkan. Orang yang buta dijelikan. Itu terjadi. Terjadi dan terjadi. Sampai sekarang ini. Bahkan kalau kita melihat lagi lebih arah ke sini, pertobatan itu sangat jelas sekali. Mujizat-mujizat Tuhan sungguh dinyatakan. Tetapi kita juga melihat penghalang-penghalang juga banyak ternyata. Yang ketiga, cara hidup mereka berubah sehingga banyak orang yang bertobat kembali. Jadi di dalam pencurahan Roh Kudus, saat kita dipenuhi Roh Kudus itu, maka ada sesuatu yang menggerakkan kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Supaya mereka bertobat dan kembali kepada Tuhan. Inilah waktunya kita. Generasi saat ini yang siap untuk membawa kebenaran firman Tuhan terhadap orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Supaya mereka mengenal Tuhan dan diselamatkan. Sehingga surga penuh dengan kemuliaannya. Orang-orang diselamatkan. Bukan karena kita,
karena kita telah diurapi dan Tuhan memakai kita, semua orang jiwa-jiwa boleh diselamatkan. Pekerjaan ini tidak bisa dikerjakan dengan satu orang. Ini harus ada keunitian satu dengan yang lain. Supaya ada kekompakan dalam pelayanan, melakukan hal-hal yang spektakuler terhadap kuasa Tuhan. Kalau kita dulu eranya tahun berapa, 90-an atau tahun berapa itu, KKR hamba Tuhan yang besar dibuat di Istora, di stadion, di mana-mana dilakukan semua itu. Bahkan yang terakhir kita melihat gembala pembina kita melakukan HMC, KKR di mana seluruh kota-kota yang ada di Indonesia ini. Banyak jiwa yang dimenangkan datang kepada Tuhan. Itulah mujizat tanda-tanda Tuhan menyertai orang-orang yang percaya dan dipakai oleh Dia dengan luar biasa. Sekarang generasi saat ini, ayo kita mulai lagi kembali kepada Tuhan, supaya kehidupan kita dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Kemenangan demi kemenangan terjadi dalam kehidupan kita. Saat ini apa yang menjadi persoalan kita untuk bisa melakukan itu? Datang kepada Tuhan, minta ampun padanya, supaya Dia berikan kepada kita kekuatan dan ada sesuatu pimpinan melalui Roh Kudus-Nya. Kita dikuatkan, kita dibangkitkan menjadi prajurit-prajurit Tuhan yang punya hati dan punya kasih untuk membawa jiwa kepada Tuhan. Kita bersyukur masih punya kekuatan. Kita masih bersyukur masih bisa hidup. Kita masih bersyukur karena Tuhan menyertai kita selalu. Jangan sia-siakan waktu yang ada saat ini. Kita melihat kegenapan firman Tuhan sudah dinyatakan. Perang terjadi di negara mana sudah ada. Tinggal menunggu akhir zaman ini terjadi. Dan sekarang sudah berjalan. Waktunya Tuhan tidak lama lagi untuk datang. Persiapkan diri kita untuk menyongsong kedatangan Dia yang kedua kali. Sudah layakkah kita? Sudah berkenankah kita untuk menyambut kedatangan Sang Mempelai? Amin, saudara. Kita percaya kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Oleh sebab itu persiapkan dirimu untuk menyambut Dia, Raja di atas segala raja. Kenakanlah dengan kasih yang sudah diberikan. Kenakanlah kuasa yang sudah dicurahkan melalui Roh Kudus-Nya. Terima kasih, Tuhan memberkati untuk kebenaran firman pada sore hari ini. Pemain musik WL, yuk kita panggil berdiri bersama-sama. Kita akan merenungkan kasih Tuhan. Sudah siapkah kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sudah dipercayakan oleh Tuhan? Membawa jiwa yang lebih lagi untuk mengasihi orang-orang yang belum selamat, mengasihi orang-orang yang belum datang kepada Tuhan dan orang yang tersesat. Kita akan naikkan pujian. Dengan barang fana Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih
berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kita dari awal kembali dengan pujian ini. Renungkan pujian ini. Bukan dengan barang fana Tuhan menebus kita bukan dengan barang. Kau membayar dosaku. Dia punya karya yang maha kasih. Dengan darah yang mahal Dengan darahnya kau ditebus. Tiada noda dan celah. Darahnya. Bukan dengan emas perak Juga bukan emas dan perak kau ditebus. Kau menebus diriku. Oleh segenap Oleh karena genap kasihnya kau ditebus. Dosamu diampuni. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup Bapak terima kasih buat sore hari ini atas kebenaran firman-Mu. Manusia lama kami sudah kami matikan Tuhan. Dan Kau mengubahkan hidup kami manusia yang baru Tuhan. Karena kami tahu Kau telah menebus kami Tuhan. Dengan kasih-Mu Tuhan, Kau perbaharui kami. Kau selamatkan kami. Dan Kau ubah hidup kami semakin baik, semakin luar biasa untuk menjadi saksi-saksi Tuhan, mengerjakan amanat agung Tuhan di sepanjang hidup kami. Hari-hari ini semakin jahat ya Tuhan, tapi kami percaya Tuhanlah yang menolong kami. Ajar kami tidak khawatir dan gentar menghadapi kehidupan, tapi ajar kami selalu Tuhan untuk menatap kepadamu, akan menerima hari esok yang penuh harapan, yang penuh dengan janji-janji Tuhan melalui kebenaran firman-Nya yang sudah ada pada saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat sore hari ini. Bila kami masuki memperingati akan
akan kematian penebusan-Mu Tuhan. Melalui perjamuan kudus pada sore hari Tuhan. Layakkan kami, kuduskan kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu pada sore hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama-Mu Yesus kami siapkan diri kami untuk menerima perjamuan pada sore hari ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk dalam perjamuan. Apakah semua sudah mendapatkan anggur dan roti? Kalau belum bisa angkat tangannya, nanti Asher bisa bantu untuk berikan. Oke, semuanya sudah mendapatkannya. Mari angkat roti ini dengan tangan yang lebih tinggi daripada kepala kita. Roti yang ada di tangan kita sebagai lambang tubuh Kristus. Dan firman-Nya mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan, mengambil roti, dan setelah mengucap syukur, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dan mari kita makan di dalam nama Yesus. Mari angkat cawan anggur ini. Anggur yang di tangan kita ini sebagai lambang darah Kristus. Dan firman-Nya berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum nama Yesus. Ya Allah, mengucap syukur kepada Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan karena Dia sudah mencurahkan darahnya, bahkan tubuhnya sudah cabik-cabik, dan kita menikmati tubuh itu. Ya Allah, terima kasih Tuhan. Naikkan syukurmu, ucapan terima kasihmu kepada Tuhan sore hari ini. Kalau engkau masih layak di hadapan Tuhan, bisa melakukan perjamuan kudus pada sore hari ini. Kemurahan Tuhan terjadi atas hidup kita semua. Oh, terima kasih Tuhan. Setiamu, buat pengorbananmu ya Tuhan. Terima
Tuhan, inilah ucapan syukur kami kepadamu melalui ibadah kami pada sore hari ini Tuhan, melalui perjamuan kudus. Semuanya Tuhan telah lawat. Biarlah kebenaran firman itu Roh Kudus yang akan selalu meneruskan kembali buat umat-Mu yang ada tempat ini pada sore hari ini, supaya firman itu menjadi rema dalam hatinya, dalam kehidupannya, dan setiap hari melakukan firman itu sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih, terima kasih. Bapa dalam surga, terpujilah namamu. Engkau Allah yang baik, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Bila sore hari ini Tuhan, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing Tuhan. Biarlah berkat-Mu dicurahkan dengan luar biasa. Dan berkat itu boleh kami terima dan kami salurkan bagi orang-orang yang membutuhkan, bagi orang-orang yang memerlukan berkat-berkat Tuhan melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur. Mari angkat tangan kita akan menerima berkat Tuhan pada sore hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Ibadah minggu sore ini telah selesai dan selamat untuk bersatu sejenak.